Assalamualaikum kawan-kawan Bismania, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Kembali lagi di channel Lensa Sumatera. Nah, hari ini saya kembali ke kota Medan dari kota Banda Aceh. Setelah sebelumnya berangkat dari kota Medan menuju Banda Aceh itu dengan PO Kurnia. Jadi pada kesempatan kali ini, pada video ini saya mencoba salah satu PO yang juga masih dari kota Aceh, yaitu PO Putra Pelangi, untuk menuju kota Medan. Nah, salah satu unit yang saya dapatkan yaitu unit Putra Pelangi yang bergelar Dom Toretto, salah satu artisnya dari PO Putra Pelangi. Untuk mesin yang dipakai adalah Scania K410 dengan bodi SR2X HD Prime. Untuk jumlah tenaganya 410 horsepower, dan juga ini adalah kelas eksekutifnya dari PO Putra Pelangi. Jadi konfigurasi kursinya itu adalah 22 dengan total seat kalau tidak salah 38 seat, namun masih cukup lumayan luas dan dilengkapi dengan smoking area serta toilet. Nah, ditambah juga dengan fasilitas bantal serta selimutnya. Untuk perjalanan kali ini merupakan perjalanan part 2-nya, yang sebelumnya part 1 saya sudah upload di dalam beranda saya, bisa dilihat nantinya. Dan saat ini sudah melewati daerah pegunungan Seluah, masih berada dalam pegunungan Seluah, namun untuk trek turunannya, jadi trek tanjakan sudah terlewati. Nah, sebentar lagi nanti kita akan memasuki kota Sigli, dan saat ini kita lihat bagaimana aksi dari supir satu yang saat ini berada di balik kemudi, yaitu Bang Ahmad Dum, yang merupakan supir satu dari bus ini Putra Pelangi dengan gelarnya Dom Toretto. Nah, untuk malam ini arus lalu lintasnya juga cukup padat, banyak kendaraan-kendaraan kecil, mungkin karena jam masih sekitar pukul setengah 10 kurang, kalau tepatnya 9:20. Oke kawan-kawan, kita lihat aksi dari supir PO Putra Pelangi menuruni turunan pegunungan Seluah yang cukup ekstrim, yang didominasi oleh tikungan dan turunan yang cukup tajam. Jadi kawan-kawan, untuk tenaga di tanjakan ataupun di turunan maupun di jalan landai, Scania K410 sangat mempunyai tenaga yang cukup bagus. Bus yang saya tumpang ini yaitu bermesin Scania K410, tenaganya sangat-sangat bagus untuk di tanjakan maupun di turunan serta di jalanan landai. Kalau di tanjakan kita bisa melakukan overtake kendaraan-kendaraan besar dengan sangat mudah, sedangkan kalau di turunan pengeremannya juga sangat-sangat bagus, walaupun kita dalam keadaan kecepatan yang cukup cepat, jadi tidak terlalu mengganggu kenyamanan saat berkendara. Kalau di jalan landai, top speednya bisa sampai hingga 110, kadang 115. Nah, kita lihat bagaimana nantinya di jalan landai kecepatan dari PO Putra Pelangi yang bergelar Dom Toretto ini. Karena yang menyebabkan salah satu bus ini menjadi primadona adalah karena kecepatan waktunya yang hampir sama kalau kita naik non-stop. Sangat cepat sekali bus ini. Kalau biasanya Banda Aceh Medan itu adalah 12 jam, namun pada perjalanan kali ini waktu itu bisa ditempuh atau dipangkas hingga 10,5 jam, dan terkadang bahkan sampai 10 jam. Nah, dan kawan-kawan, sebentar lagi kita akan memasuki daerah kota Sigli, kurang lebih setengah jam lagi setelah turunan pegunungan Seluah kita lewati malam ini. Dan tepat pukul 22.30 atau setengah 11 malam kita sampai di kota Sigli. Jadi kita berangkat dari Banda Aceh itu 20.30, berarti kurang lebih 2 jam perjalanan dari Banda Aceh menuju kota Sigli. Dan perjalanan kembali kita lanjutkan menuju kota Medan.
Jadi pukul setengah 11 ini masih ramai oleh kendaraan-kendaraan kecil, baik itu mobil ataupun motor-motor yang masih banyak berlalu lalang di jalanan. Namun setelah melewati kota Sigli itu adalah landai dan lurus. Jadi kita lihat bagaimana kekuatan dari Scania K410, apakah powernya bisa keluar semua dengan top speednya. Mudah-mudahan makin malam makin sepi, jadi bisa top speed saat di jalanan landai seperti ini. Udah berangkat juga. Nah kawan-kawan, jam menunjukkan pukul 23.10 atau jam 11 malam lewat 10 malam. Kita sudah sampai di daerah Blecut kalau tulisannya di Google. Nah di daerah ini masih ramai oleh kendaraan, padahal sudah hampir tengah malam. Mungkin karena ini malam Senin atau bagaimana, saya tidak tahu. Cuma masih sangat ramai oleh kendaraan-kendaraan pribadi yang saat ini masih banyak di jalanan. Oh ya, satu lagi kawan-kawan, untuk Scania K410, ketika saya lihat indikatornya di depan, ada indikator konsumsi bahan bakar. Jadi kalau sepertinya semakin lambat bus ini, maka konsumsinya juga lumayan tinggi, konsumsi bahan bakarnya. Namun ketika kecepatan di atas 80 sampai 100, maka konsumsi dari bahan bakar bus ini juga lebih berkurang atau lebih efektif. Misalnya kalau kecepatannya 40 sampai 60 itu tertera 0,7 per liternya. Sedangkan kalau sudah 80 sampai 100 itu bisa 1,2 per liter. Mungkin kawan-kawan bisa tahu kenapa hal ini bisa terjadi. Apakah karena pada kecepatan yang low banyak melakukan penekanan gas, dan sedangkan kecepatan yang tinggi penekanan gas juga tidak terlalu dalam. Jadi bisa dikomen apakah Scania makin cepat makin hemat atau malah sebaliknya. Nah kawan-kawan, pukul 00:10 dini hari atau hari esoknya itu saya sudah sampai di daerah Berenun atau di kota Berenun. Jadi cepat sekali bus ini sudah masuk daerah Berenun, dan nantinya memasuki daerah sepertinya Lok Sumawe. Sebentar lagi kita akan masuk daerah Lok Sumawe. Bus dipacu cukup cepat karena daerahnya yang landai dan kendaraan-kendaraan yang kecil itu sudah mulai berkurang atau sudah mulai sepi. Jadi di sini terlihat bagaimana tenaga dari Scania K410 sangat berpengaruh sekali untuk mencapai top speed. Dari 0 sampai 100 itu tidak butuh waktu lama. Kemudian dari 100 sampai 110 terlihat indikator konsumsi solarnya juga semakin sedikit. Sedangkan tadi kalau indikatornya sangat banyak, misalnya liternya itu bisa 0,7 liter, ketika kecepatan kita hanya 40 sampai 60 km saja. Sedangkan saat 100 bahkan lebih itu bisa 1,2 hingga 1,5 per kilo yang menghabiskan 1 liter solarnya. Jadi memang mungkin kesimpulan Scania makin cepat makin hemat berlaku dalam bus ini. Nah, jam sudah menunjukkan pukul 12:30 malam dan kita sudah memasuki daerah Lok Sumawe, meninggalkan kota Birueng tadi sekitar pukul 12 malam. Baru dari tadi tidak ada PO lain yang kelihatan, padahal kita sudah berangkat pukul 8:30 malam. Baru tadi di daerah Pegunungan Seluah kita bertemu dengan PO JRG yang juga menuju kota Medan.
Mudah-mudahan di depan ada teman lari kita agar tidak bosan perjalanan kita malam ini. Dan kawan-kawan, pukul 1:10 kita sampai di daerah Keukadring. Nah, ini mungkin setelah meninggalkan Lok Sumawe itu sekitar setengah jam kita sudah sampai di daerah Keukadring. Makin malam makin sepi dan busnya juga bisa makin cepat. Namun sayang sekali teman larinya tidak ada sampai saat ini, dan tidak ada PO-PO lain yang kita jumpai selama perjalanan. Masih baru PO JRG yang tadi kita jumpai. Pukul 2:30 malam kita masuk ke daerah namanya Ida Reog. Mungkin pengucapannya saya sangat sulit dalam bahasa Acehnya. Jadi kalau lihat di Google Map kita sudah sampai di daerah itu pukul 2:30 malam. Nah, walaupun mata sudah mengantuk ditambah AC-nya yang cukup dingin dari bus ini, namun melihat aksi supirnya yang sangat mantap membuat mata tetap terbangun. Di balik kemudi masih supir satu dari bus ini, yaitu Bang Ahmad Dum. Oke kawan-kawan, mungkin part 2 sampai di sini dulu. Kita sudah melewati daerah Telak menuju daerah Langsa. Bentar lagi kita akan sampai di daerah Langsa. Jadi karena mata yang sudah mengantuk, kita sudahi video part 2 sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita bertemu PO lain di depan dan perjalanan menjadi lebih seru dan menyenangkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.